Dia bukan koruptor, dia bukan teroris, dia muhibbin, pencinta habaib, pengawal Habib, ditembak, dibunuh, disiksa. Mudah-mudahan aktor intelektual KM50 segera tertangkap. Kalau yang terlibat KM50 mencalonkan Kapolri, siap ikut imam besar untuk menolak. Ajal kalau udah tiba nggak bisa ditunda. Biarin dia polisi mati juga tuh. Yang waktu itu yang KM50 berita di TV dia megang-megang begini tuh, udah mati 2, 3 lagi belum. Kan 5 tuh waktu itu di TV kita lihat, 2 udah mati, 3 lagi nih. Barakatuh. Para kiai, tokoh masyarakat, para orang tua, keluarga besar almarhum almaghfurlah Haji Sohib bin Haji Marzuki, haul yang ke-8 malam ini. Mudah-mudahan hadirnya para habaib, para kiai menjadi sebab Allah Ta'ala turunkan rahmat dan maghfirahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Malam ini saya bicara terkait masalah haul almarhum Haji Sohib. Jamaah yang mulia, di dalam tanah ini banyak lubang, tetapi ada lubang yang bisa menjadi bagian taman surga, ada lubang yang enggak bisa menjadi taman surga, tetap lubang. Walaupun pernah disinggahi Nabi saat proses hijrah. Berbagai macam redaksi dalam Al-Quran, lobang-lobang itu dengan kalimat-kalimat yang lain. Yang pertama, Al-Quran menyebut dengan istilah al-ghar. Wa fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam proses hijrah dikejar kafir Quraisy, singgah di sebuah gua. Redaksi dalam Al-Quran menyebut dengan istilah al-ghar. Di dalam gua itu Nabi berpesan kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah selalu membersamai kita. Itu tetap lobang, nggak bisa jadi taman sorga. Meskipun pernah disinggahi Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Ada lagi kedua, lobang juga. Bahkan sampai menjadi nama sebuah surat dalam Al-Quran. Surat Kahfi, Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda yang beriman, menghindar dari pemimpin yang zalim, dari raja yang zalim, bersembunyi di gua terperangkap dengan batu besar di pintu gua, nggak bisa keluar. Dia berdoa dengan wasilah amal soleh.
Diperintah oleh Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah olehmu akan perantara wasilah. Maka guru-guru di setiap acara haul selalu baca doa, hadiyatan minna wasilah warahmatan minka nazilah wasodakotam mutaqabbala, nuhdiha, dihadiahkan itu semua. Ini 3 anak muda yang terperangkap di dalam gua berdoa kepada Allah dengan wasilah amal soleh. Yang pertama, ya Allah, jika bakti saya sama orang tua semata-mata karena Engkau, seperti Ustadz Nasruddin malam ini, bikin haul bagian daripada bakti anak sama orang tua, fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Kewajiban bakti anak sama orang tua tidak hanya ketika dia masih ada, ketika dia sudah tiada. Terus kewajiban bakti anak tidak berhenti seiring dengan meninggalnya orang tua. Kemudian yang kedua, ya Allah, jika ibadah saya selama ini semata-mata karena Engkau, geser batu ini. Ibadahnya semata karena Allah, digeser itu batu, tapi belum bisa keluar. Berdoa bil a'malis solihah, dengan wasilah amal soleh. Yang ketiga, ya Allah, jika malam itu saya menolak ajakan perempuan nakal di BKT, nggak ada BKT-nya sih, semata-mata karena takut kepada Engkau, geser ini batu ya Rob. Bergeser itu batu. Berdoa bil a'malis solihah, dengan wasilah amal soleh. Jadi malam ini maulid di Pasar Jaya, Ustadz Nasruddin haul maulid wasilah untuk dijadikan kubur orang tuanya almarhum almaghfurlah Haji Sohib bin Haji Marzuki bagian daripada taman-taman sorga. Ya Rabbal. Yang ketiga, ada lagi di dalam Al-Quran lobang juga, tapi nggak bisa jadi taman sorga. Dia lebih panjang dibanding kuburan, dia lebih lebar dan lebih dalam. Al-Quran menyebutnya ukhdud. Kutila ashabul ukhdud. Terlaknat orang yang membunuh dengan cara di luar pri kemanusiaan. Itu ada di zaman Fir'aun. Jadi yang berseberangan dengan Fir'aun bakal dibunuh, disiksa, dibakar, dimasukkan ke lubang tersebut. Allah abadikan dalam kitab sucinya, kutila ashabul ukhdud, terlaknat orang yang membunuh sesama manusia dengan cara yang keji. Dia bukan koruptor, dia bukan teroris, dia muhibbin, pencinta habaib, pengawal habib, ditembak, dibunuh, disiksa. Jahat apa enggak? Jawab yang keras, jahat apa enggak? Kurang keras, jahat apa enggak? Itu cara-cara Fir'aun. Masih ditiru oleh orang yang ada di zaman kita.
Lanjut. Mudah-mudahan aktor intelektual KM50 segera tertangkap. Siap dukung imam besar. Siap dukung imam besar. Takbir. 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 Shallu ala nabi. Kalau yang terlibat KM50 mencalonkan Kapolri, siap ikut imam besar untuk menolak. Takbir. Shallu ala nabi. Itu yang namanya lobang kubur. Kalau udah saatnya tiba, nggak bisa menghindar, nggak bisa ditunda. Siapa aja bakal masuk ke situ. Siapa saja, suka atau tidak, siap atau tidak, bakal masuk ke situ. Enggak bisa ditunda. Presiden Soeharto masuk ke kubur. Presiden Abdurrahman Wahid masuk ke kubur. Jokowi belum. Semua bakal masuk. Kapan? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang kekal. Mad dunya bibaqiyatin walakin nuparikuha bimautin wantiqoli. Di dunia nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Semua Allah Ta'ala akan pisah dengan yang namanya kematian. Pindahnya dari alam dunia ke alam barzah. Orang-orang yang baik Allah beri kebaikan di 3 alam. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang baik itu Allah beri kenikmatan di 3 alam. Dalam tafsir Al-Baghawi, naimun fid dunya wa naimun fil barzah wa naimun fil akhirah. Orang baik Allah beri kenikmatan hidup di alam dunia, di alam barzah, di alam akhirat. Haji Sohib, alam dunianya hidup penuh dengan kenikmatan. Alam barzahnya Allah Ta'ala jadikan taman sorga. Kalau udah waktunya nggak bisa dipending, nggak bisa ditunda. Rasulullah ketika Israel datang, ditanya oleh Nabi, jitu kazairan am qabidalir ruhi ya malakallah. Kamu datang Israel mau silaturahmi atau mau mencabut ruhku? Kata Israel, Muhammad, aku datang mau silaturahmi sekalian mau mencabut ruhmu. In azinta wa illa fa'arji'u. Kalau engkau mau, kalau kau enggak mau, aku balik lagi. Ditanjain. Kata Nabi Israel, hari ini sepertinya hidupku akan selesai. Laksanakan tugasmu. Dicabut ruh Nabi, terasa sakit. Azizun alaihi ma anittum. Dia merasakan juga yang umatnya rasakan. Pak, masih hidup? Kita kalau dizolimi suka sakit apa enggak? Jawab yang keras. Kalau dizolimi sakit apa enggak? Kurang keras. Kalau dizolimi sakit apa enggak? Nabi juga merasakan sakit yang dirasakan oleh umatnya. Lagi di Mekah, pulang sampai di negaranya dimusuhin, dizolimin, sakit. Rasulullah juga sakit. Anak cucu darah dagingnya. Tadi grup hadroh sudah membawakan itu. Darah dagingnya Rasulullah. Coba sekali lagi, enak.
habaib darah dagingnya Rasulullah. Ya, silahkan. Cek. Ya. Darah daging habaib, darah dagingnya Nabi, dan ulama itu mewalid juga kekasih Nabi. Kami siap mati merangi yang menyakiti habaib, ulama kekasih Nabi, para habaib dan ulama panutan kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Siap bela ulama, kurang keras. Siap bela ulama, siap bela para habaib, siap jaga negara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Kuburan bisa jadi taman sorga tergantung amal perbuatan. Yang ditanya amal perbuatan, bukannya ijazah. Enggak pakai ditanya. Lu kayaknya ijazah lu palsu nih, enggak. Yang ditanya amal insyaallah. Ini Pasar Jaya, Pajar Jaya, Pasar Pajar. Sebelum diresmikan, nanya dulu Haji Sohib almarhum sama Ustadz Haji Mansur, nanya dulu sama ulama. Saya mau ngeresmiin pasar, disuruh maulid ngeresmiin pasar. Pasar ini diresmikan dengan pembacaan maulid. 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun yang lalu pasar ini udah berdiri. Saat Covid, pasar ini tetap buka. Karena diawali maulid, pasar ini berkah. Ya Rabbal, nggak pernah ada musibah, ada kejadian disingkirkan, dijaga oleh bacaan-bacaan sholawat. Kata Sayyid Ahmad Al-Maliki, dia mengambil apa yang diucapkan abahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Orang yang baca sholawat itu segala hajatnya bakal dipenuhi. Ya Rabbal, ya Rabbal. Maka dengan diresmikan pasar waktu itu dengan pembacaan maulid, tidak lama kios-kiosnya udah enggak kebagian. Udah penuh, laku pesat. Alhamdulillah. Jadi ada lubang yang bisa jadi taman sorga, ada lubang yang tetap lubang, yang semua manusia pasti bakal masuk ke situ. Waktu kapan nggak ada yang tahu. Kalau Allah mau ambil usia hambanya pulang maulid malam ini lagi nenteng berkat ke sandung, jatuh, hati-hati ntar nenteng berkat. Kalau Allah mau gampang, nggak bisa ditunda. Aidza jaa ajalum la yastaghiruna sa'atan wa la
taqdimun. Ajal kalau udah tiba nggak bisa ditunda. Biarin dia polisi mati juga tuh. Yang KM 50 berita di TV dia megang-megang begini tuh. Udah mati 2, 3 lagi belum. Kan 5 tuh waktu itu di TV kita lihat. 2 udah mati, 3 lagi nih. 3 lagi nih. Kan 2 udah mati tuh. Yang jenderal, ini 3 lagi nih, dikit lagi nih. Dikit lagi. Kalau itu udah datang, Israel datang, gak bisa ditunda. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya mendadak. Wal qabru sundukul amal. Kuburan itu tempat kita menyimpan amal soleh. Yang kita makan bakal busuk. Ma'akalta pa'apnaita. Yang kita makan bakal busuk. Ntar makan nasi kembuli pakai paha kambing. Doyan. Paha kambing itu kedoyanan Nabi Muhammad. Nabi kalau makan lauk daging yang paling dia suka paha belakang daging kambing. Maka mahabbah bimaknal ittiba, cinta dengan arti mengikuti setiap maulid suka ada nasi kembuli kambing. Itu timpalannya kambing. Kalau kembuli terong kagak masuk. Kalau kambing masuk. Jadi Nabi suka sayur labu yang panjang. Labu apa? Labu sayur. Kalau makanan kecil Nabi sukanya labu parang direbus. Dalam kitab Syama'il, Nabi kalau makan labu parang direbus, lengket nempel di jari, dijilat-jilatin. Saking sukanya. Maka kasih duit istri buat besok pagi beli labu parang. Besok kasih duit lagi biar kita dibeliin labu parang. 3 hari labu parang mulu. Hari keempat labunya nggak ada, tinggal parangnya doang. Mudah-mudahan kita mendapatkan cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan almarhum Haji Sohib kuburnya Allah Ta'ala jadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.